Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Galiwardani, kelas SI 22A2, NIM 2201010171, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan, dosen pengampu Sundari SEFM. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah tersebut. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu Sendo Sandwich, atau saya membuat usaha Sendo Sandwich. Sendo Sandwich merupakan suatu usaha yang didirikan pada tahun 2023 yang memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang F&B. Lokasi yang saya pilih untuk melakukan usaha ini yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 55B, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Untuk lokasi, ini peta lokasi yang akan saya gunakan untuk usaha saya. Visi dan misi organisasi. Visi, menjadi pemimpin dalam industri makanan dan minuman dengan memberikan pengalaman kuliner terbaik kepada pelanggan, sambil mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan kepuasan yang luar biasa. Misi saya yaitu memberikan kualitas terbaik yang memenuhi standar keamanan pangan, terus membangun inovasi kuliner yang unik dengan kekayaan lokal, menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, mendorong pertumbuhan dan pengembangan karyawan, dan memberikan peluang lapangan pekerjaan, berperan aktif dalam mendukung komunitas setempat melalui kegiatan amal, pendidikan, dan kegiatan sosial. Nilai perusahaan. Yang pertama yaitu integritas, selalu menjaga kejujuran dan tanggung jawab terhadap segala hal yang ada di dalam perusahaan dengan cara membangun kepercayaan kepada pelanggan dengan bersikap ramah. Yang kedua ada konsisten, kami selalu menjaga cita rasa, kebersihan, dan memenuhi standar perusahaan. Yang ketiga yaitu kritik dan saran, kami menerima segala bentuk kritik dan saran agar kami bisa memenuhi standar konsumen. Tujuan perusahaan, yang pertama menawarkan variasi menu yang lebih luas kepada pelanggan, yang kedua meningkatkan pendapatan restoran dengan menambahkan produk-produk yang populer, yang ketiga membuka peluang kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal. Di sini struktur perusahaan yang pertama ada CEO, pemilik, lanjut ke manajemen eksekutif, ke departemen keuangan, departemen teknologi informasi, departemen operasional, departemen pemasaran, departemen layanan pelanggan, departemen sumber daya manusia, manajemen eksekutif, departemen operasional. Logo perusahaan, warna merah muda tua melambangkan bahwa kami akan melayani dengan sepenuh hati. Gambar sandwich dengan buah melambangkan bahwasanya produk kami menggunakan buah-buahan lokal. Coretan merah muda melambangkan bahwa kami menggunakan selai untuk membuat produk kami. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penting dalam produksi makanan. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi makanan tersebut. Yang kedua ada metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien, berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Tata kelola organisasi, yang pertama ada manajemen kualitas. Pastikan bahwa proses produksi dan penyajian makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas. Implementasikan sistem kontrol kualitas yang ketat. Yang kedua ada teknologi, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dan keadilan. Yang ketiga ada pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dan keadilan. Yang keempat ada keterbukaan, keterusan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menggunakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Yang selanjutnya ada proses keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yaitu tetapkan anggaran dan rencana keuangan untuk periode tertentu.
Selanjutnya, tentukan proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan laba bersih yang diharapkan. Yang kedua ada akuntansi, menerapkan sistem akuntansi yang baik untuk merekam transaksi harian, termasuk pembelian bahan baku, penjualan, biaya operasional, dan yang lainnya. Pastikan pencatatan akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, analisis biaya. Identifikasi dan analisis biaya operasional, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya lainnya. Evaluasi efisiensi biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, pricing, yaitu menentukan harga produk. Tentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan biaya produksi dan harga pasar. Perhatikan faktor-faktor seperti harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan margin keuntungan yang diinginkan. Yang kelima ada pajak. Pahami dan patuhi kewajiban pajak yang berlaku di industri F&B. Kelola pembayaran pajak secara tepat waktu dan pastikan kebutuhan terhadap peraturan pajak. Yang selanjutnya, manajemen utang piutang. Kelola utang dan piutang dengan hati-hati untuk memastikan kestabilan keuangan. Lakukan evaluasi kredit pelanggan dan pilih pemasok dengan bijak. Selanjutnya, audit internal dan eksternal. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan. Jika mungkin, pertimbangkan untuk melakukan audit eksternal oleh pihak independen. Yang selanjutnya, investasi dan pengembangan bisnis. Pertimbangkan opsi investasi atau pengembangan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan atau efisiensi operasional. Analisis ROI, Return of Investment, untuk setiap keputusan investasi. Modal usaha dan sumber dana. Di situ tertera dua tabel. Yang pertama, tabel barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan produksi seperti mixer, pengupas buah, pendingin softcase, loyang, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tabel kedua yaitu bahan baku pembuatan sendok sandwich dengan total biaya barang produksi dan bahan produksi Rp1.810.000 ditambah dengan Rp481.000 sama dengan Rp2.291.000. Biaya per produksi ada dua tabel. Yang pertama ada jenis pengeluaran yaitu bahan produksi, biaya listrik, biaya PDAM, komisi, dan gaji karyawan dengan total Rp6.800.000. Yang kedua, omset dan net profit. Omset bulan pertama yaitu 8 juta dengan net profit 1.200.000. Omset bulan kedua 15 juta dengan net profit 8.200.000. Omset bulan ketiga 17 juta dengan net profit 10.200.000. Bulan keempat dengan omset 16 juta dengan net profit 9.200.000. Jadi modal balik dalam bulan ke tinggal kita kurangi saja, Rp2.291.000 dibagi 3.200.000 sama dengan 1 bulan 9 hari. Untuk biaya lain, biaya transportasi membeli bahan baku senilai 15.000. Dalam memulai usaha ini, saya memiliki modal awal untuk operasional awal sebesar 481.000 dari modal awal yang saya miliki. Dapat kita olah dan kita gunakan untuk biaya operasional minggu pertama dan pembelian barang awal yang akan saya pasarkan. Pemasaran. Yang pertama, usaha kami menargetkan pasar di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada daerah Solo dan akan meluas dengan berjalannya usaha kami. Yang kedua, usaha kami ditunjukkan kepada semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan muda sampai kalangan tua. Yang ketiga, segmentasi bisnis kami mengincar masyarakat kelas bawah ke menengah. Yang keempat, pemasaran kami melalui beberapa media digital seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selain itu, memasarkan melalui penyelenggaraan event, melalui sosial media, pemasangan advertising di majalah, surat kabar, radio, dan internet. Tujuan perusahaan dan pemasaran harus sejalan. Untuk mengembangkan modal yang diinvestasikan sangat bergantung pada pencapaian sasaran penjualan dan keuntungan yang ditargetkan oleh pemasaran. Proses produksi. Produksi dari usaha kami merupakan perusahaan makanan.
Secara keseluruhan, proses produksi mulai dari pembelian bahan baku, pemotongan buah-buahan sampai produk siap diperjualbelikan kepada pelanggan. Dalam pembuatan sando fruit dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Prospek usaha kami adalah cakupan pasar produk ini cukup luas dengan sasaran ialah kalangan bawah ke menengah yang terdiri dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang dengan lanjut usia. Pada zaman globalisasi, variasi makanan sudah beragam bentuk dan harga, dari yang bentuk kecil hingga yang besar dan dari yang harga yang murah hingga yang mahal. Apalagi di zaman sekarang masyarakat tidak ingin rugi. Masyarakat menginginkan makanan yang kenyang, enak, dan harganya terjangkau. Proses bisnis lain atau prospek usaha lain dari usaha kami, di luar kami membuat usaha sendo sandwich, kami memiliki alternatif usaha yaitu bakery shop, zupa soup, salad buah, dan usaha yang saling berhubungan dengan roti dan buah-buahan. Kami membuat alternatif usaha yang lain yang berhubungan dengan buah dan roti karena usaha awal yang didirikan berbahan dasar buah dan roti. Perbandingan bisnis tradisional dan modern, usaha kami menjunjung tinggi perkembangan zaman, jadi kita dapat menggunakan kedua konsep tersebut karena usaha kita bergerak di dalam bidang F&B. Jadi kita dapat menggunakan kedua metode bisnis tersebut. Untuk metode tradisional, customer dapat langsung datang ke outlet kami atau ke tempat usaha lain kami. Dan untuk metode modern, kami menggunakan e-commerce seperti Gojek, Shopee Food, GrabFood, dan yang lainnya. Proses teknologi, kami menggunakan pemesanan dan pembayaran digital melalui situs web atau aplikasi seluler. Pembayaran digital untuk mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Untuk manajemen, kami menggunakan sistem POS yang terhubung dengan dapur untuk mengotomatisasi pesanan dan mempercepat waktu pelayanan. Keunggulan dan ketidakunggulan teknologi. Keunggulan teknologi yaitu otomatisasi proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas rutin, dan meminimalkan kesalahan manusia. Teknologi memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih akurat dan cepat, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi memfasilitasi komunikasi dan interaksi pelanggan yang lebih baik melalui media sosial, situs web, atau aplikasi seluler. Teknologi dapat memberikan tingkat keamanan dan perlindungan data yang lebih tinggi melalui enkripsi, autentikasi ganda, dan solusi keamanan lainnya. Teknologi memungkinkan bisnis untuk beroperasi secara fleksibel dan dapat diakses dari berbagai lokasi, memfasilitasi mobilitas tim dan manajemen jarak jauh. Ketidakunggulan menggunakan teknologi yaitu implementasi teknologi memerlukan investasi awal yang signifikan dan biaya maintenance yang terus-menerus. Pengenalan teknologi baru sering memerlukan waktu dan usaha untuk melatih karyawan, dan beberapa karyawan mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Keamanan cyber adalah risiko, dan serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian data atau gangguan operasional. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengakibatkan kerentanan ketika ada gangguan atau kegagalan sistem. Beberapa pelanggan mungkin tidak nyaman dengan menggunakan teknologi atau preferensi mereka mungkin tidak sejalan dengan inovasi teknologi. Selanjutnya ada analisis. Teknik analisis kuantitatif, pengukuran kinerja karyawan karena perusahaan ini merupakan bisnis usaha dalam bidang F&B yang baik buruknya perusahaan tergantung dengan bagaimana karyawan melayani konsumen. Teknik analisis fungsional, perusahaan F&B atau food and beverage adalah jenis perusahaan yang beroperasi di sektor makanan dan minuman. Bisnis ini melibatkan produksi, penyediaan, dan penjualan produk makanan dan minuman kepada konsumen. Perusahaan F&B dapat mencakup berbagai jenis usaha seperti restoran, kafe, bar, catering, pabrik makanan, warung, toko roti, dan banyak lagi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor di bawah atau langsung
ke email pribadi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.